Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penyuntingan naskah penerjemahan Dr. Darsita Suparno M.Hum. Yang saya banggakan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Nur Ukta Widyasari, jurusan Terjemah, kelas 6A, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai ragam-ragam naskah. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi nilai formatif mata kuliah penyuntingan naskah penerjemahan. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan ragam-ragam naskah. Ragam-ragam naskah itu ada banyak, diantaranya naskah fiksi, naskah sekolah, naskah sastra, naskah bacaan anak, naskah perguruan tinggi, naskah ilmiah, naskah kamus, naskah kimia, naskah matematika, naskah terjemahan, dan masih banyak naskah-naskah lainnya. Saya di sini akan menjelaskan 3 naskah, di antaranya naskah fiksi, naskah sastra, serta naskah buku sekolah. Sebelum menyunting naskah, penyunting naskah harus memastikan ragam naskah terlebih dahulu, termasuk naskah apa yang sedang dihadapi penyunting naskah. Yang pertama yakni naskah fiksi. Naskah fiksi terdiri dari beberapa macam, di antaranya naskah fiksi remaja, naskah fiksi anak-anak, naskah fiksi dewasa. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan penyunting naskah fiksi, di antaranya yang pertama, tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung salah satu unsur yang dilarang dalam ketentuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian penyunting naskah fiksi juga harus memperhatikan unsur-unsur yang tidak ditemukan dalam naskah fiksi. Di antaranya, yang pertama sistematika bab, yang kedua rumusan-rumusan, yang ketiga tabel-tabel, yang keempat angka statistik dan non-statistik, yang kelima lampiran, yang selanjutnya daftar pustaka, serta yang terakhir indeks. Kemudian penyunting naskah fiksi harus memikirkan 2 hal. Apa itu 2 hal? Yang pertama, apakah kalimat ini benar atau tidak? Kemudian, apakah kalimat ini dimengerti atau tidak? Kemudian lanjut naskah yang kedua yakni naskah sastra. Naskah sastra sebetulnya dapat juga digolongkan pada naskah fiksi, akan tetapi tidak semua naskah fiksi dapat dikategorikan pada naskah sastra. Oleh karena itu, naskah sastra perlu dibicarakan lagi secara khusus. Pada prinsipnya, naskah sastra dapat kita bagi menjadi 3 macam, yakni prosa, puisi, dan drama. Dalam menyunting naskah sastra, seorang penyunting naskah perlu hati-hati. Karena apa? Karena cipta sastra dapat dianggap unik. Mengapa demikian? Karena untuk menciptakan kata-kata sastra, seorang sastrawan biasanya berjuang dan bekerja keras demi mewujudkan kata-kata untuk karya sastranya. Oleh sebab itu, seorang penyunting naskah tidak boleh sembarangan dalam menyunting naskah sastra. Jika ada hal-hal yang menimbulkan keraguan atau tidak dimengerti penyunting naskah, sebaiknya dikonsultasikan pada penulis. Jadi penyunting naskah jangan langsung coret sana-sini. Kemudian naskah yang ketiga yakni naskah buku sekolah. Naskah buku sekolah atau buku pelajaran berbeda dengan buku umum, seperti yang pertama dan kedua, yakni buku fiksi berbeda dengan buku sekolah, buku sastra juga berbeda dengan buku sekolah. Buku sekolah memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh jenis buku lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa itu merupakan buku sekolah, harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, mengandung nilai atau unsur pendidikan. Yang kedua, sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, disajikan dengan bahasa Indonesia. Unsur yang dinilai oleh tim penilai Ditjendikdasmen yakni ada 4, yaitu yang pertama dari segi isi atau materi,
yang kedua dari segi dasar atau haluan negara, yang ketiga dari segi bahasa, dan yang terakhir dari segi fisik atau grafika. Kemudian aspek-aspek yang harus diperhatikan penyunting naskah buku sekolah dari segi isi atau materi adalah yang pertama kebenaran, yang kedua relevansi dengan kurikulum, yang ketiga pengorganisasian, yang keempat penyajian, dan yang terakhir tata krama penulisan. Kemudian aspek dasar penilaian dari segi dasar atau haluan negara, yakni yang pertama isi buku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, GBHN, dan peraturan yang berlaku. Kemudian, isi buku tidak boleh membahayakan keamanan negara, dan yang terakhir, isi buku tidak boleh menyangkut unsur sara. Kemudian, aspek yang dijadikan dasar penilaian dari segi bahasa, yakni yang pertama ejaan, yang kedua istilah, yang ketiga bentuk dan pilihan, yang keempat tata bahasa dan struktur kalimat, dan yang kelima penggunaan bahasa yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Kemudian yang terakhir, aspek yang dijadikan dasar dari segi fisik atau grafika, yakni yang pertama, jenis kertas, yang kemudian yang kedua, ukuran buku, selanjutnya kesesuaian ukuran bidang cetak, kemudian yang keempat, ukuran dan jenis huruf, yang kelima, pengaturan margin, yang keenam, penggunaan warna dan variasi huruf, yang selanjutnya kualitas cetakan, dan yang terakhir ilustrasi. Dalam penyuntingan buku sekolah, terdapat juga andil penyunting. Adanya rambu-rambu yang diberikan pemerintah sebetulnya membantu penyunting naskah buku sekolah dari tingkat SD sampai SMA dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, sepanjang penyunting naskah buku sekolah bersama penulis buku sekolah memahami betul rambu-rambu itu, buku sekolah yang diterbitkan oleh penerbit tidak akan sulit memperoleh pengesahan dari Dirjen Dikdasmen. Oleh karena itu, sebelum seseorang menjadi penyunting naskah buku sekolah, ada baiknya orang itu mempelajari dengan sungguh-sungguh tuntutan buku sekolah, kurikulum bahasa, fisik, grafika, dan keamanan nasional. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.